Kabar gembira bagi timnas Indonesia. Dikonfirmasi resmi bahwa pelatih Jepang bakal coret 10 pemain senior untuk lawan skuad Garuda. Seketika kabar ini menjalar bak gelombang kejut ke seluruh penjuru Asia. Di saat timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam sejarah mereka di panggung kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah informasi dari negeri matahari terbit membangkitkan harapan baru di dada setiap pendukung Garuda. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, dikonfirmasi akan melakukan langkah radikal, mencoret hingga 10 pemain senior dari skuad utama yang akan tampil menghadapi Indonesia pada laga pamungkas 10 Juni 2025 mendatang di Suita Football City Stadium. Kabar ini bukan sekadar rumor pinggiran, melainkan dikutip langsung dari Sponichi Anes, salah satu media olahraga paling kredibel di Jepang. Dinyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai bagian dari manuver besar Jepang setelah mereka resmi mengunci tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan mengantongi 20 poin dari 5 laga dan duduk nyaman di puncak klasemen, Jepang punya ruang bernapas untuk memutar strategi, dan Indonesia mungkin akan jadi tim pertama yang merasakan dampaknya. Dalam konteks sepak bola Asia, ini bukan keputusan sepele. Jepang, raksasa benua kuning yang hampir selalu tampil dengan skuad penuh bintang dari klub-klub top Eropa, kini memilih jalur berbeda. Mereka tidak hanya mengistirahatkan, tapi benar-benar mengganti hampir separuh skuad, memberi ruang bagi talenta muda dari generasi Olimpiade Paris 2024. Generasi yang diam-diam telah mencuri perhatian di level U23 dengan menembus babak perempat final. Nama-nama besar seperti Kaoru Mitoma, Junya Ito, hingga Hidemasa Morita disebut masuk daftar pemain yang tidak akan dibawa. Mitoma, winger eksplosif milik Brighton, tengah dalam masa pemulihan cedera. Begitu juga Ito dan Morita, dua gelandang andalan yang biasa menjadi poros permainan Samurai Biru. Sebagai gantinya, pelatih Moriyasu ingin menguji para bintang muda. Ini seperti memberikan panggung gladi resik kepada calon pemain Piala Dunia berikutnya, dan Indonesia akan menjadi lawan eksperimen dalam skenario ini. Walau terkesan meremehkan, bagi Indonesia ini bisa menjadi peluang emas yang tak ternilai. Disinilah sepak bola memperlihatkan wajah lain dari dramanya. Ketika satu tim mencari peluang emas, ketika satu tim mencari pemanasan, tim lainnya justru bertaruh demi sejarah. Di kalangan netizen Indonesia, kabar ini disambut dengan rasa syukur, optimisme, bahkan doa-doa panjang yang bertebaran di lini masa. Tagar Garuda bisa dan Jepang tanpa senior sempat menggeliat naik di media sosial X dan TikTok. Seorang netizen menulis, "Ini momen langka, Jepang turunkan pemain muda, kita harus manfaatkan. Ayo Marcelino CS buat kejutan untuk dunia." Ayo Marcelino CS buat kejutan untuk dunia. Sementara yang lain menuliskan, biasanya kita yang jadi kelinci percobaan. Sekarang giliran kita yang lihat mereka bereksperimen. Jangan sia-siakan kesempatan. Namun di sisi lain, beberapa netral berpendapat bahwa meskipun pemain senior absen, kualitas sepak bola Jepang tetap berada di level tertinggi. Pemain muda mereka bukan pemain sembarangan. Banyak di antaranya bermain reguler di J-League, bahkan telah mencicipi atmosfer kompetisi Eropa. Ini artinya, Indonesia tetap harus tampil maksimal. Karena eksperimen Jepang tetap dilakukan oleh para pemain yang lapar pembuktian, dan berpotensi jadi bintang dunia dalam waktu dekat. Dari perspektif pelatih Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastor, ini adalah peluang untuk mengukir sejarah. Laga ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana progres timnas Indonesia. Apakah skuad merah putih bisa mencuri poin dari tim besar? Atau justru malah dikejutkan oleh dinamika rotasi Jepang? Strategi perlu dipersiapkan matang. Kombinasi Tom Hei, Ula Romeni, Jai Ijes, hingga Emil Audero harus tampil tanpa celah. Tak sedikit pula netizen yang berharap PSSI bisa memanfaatkan situasi ini untuk memompah motivasi skuad Garuda. Main seperti final. Ini bisa jadi batu loncatan, apalagi nanti kita akan hadapi Cina di GBK. Kalau bisa tahan Jepang, mental anak-anak bakal meledak. Tulis akun Bola Merdeka. Di kalangan media Asia Tenggara, sorotan atas laga ini semakin menguat.
Media Vietnam, The Tao 247, bahkan menyebut keputusan Jepang ini sebagai bentuk respek terselubung kepada Indonesia. Jepang tidak ingin terlalu mengekspos kekuatan utamanya sebelum Piala Dunia. Melawan Indonesia akan dijadikan arena eksperimen, karena mereka sadar skuad Garuda kini bukan tim lemah. Komentar lainnya datang dari media Thailand, Siam Sport, yang menyoroti bagaimana absennya pemain seperti Mitoma justru bisa membuka peluang duel tak terduga. Indonesia punya kekuatan untuk membuat kejutan, apalagi dengan kombinasi pemain naturalisasi dan bakat lokal mereka, ungkap kolom editorialnya. Dengan seluruh sorotan ini, satu hal menjadi jelas. Laga Jepang versus Indonesia bukan lagi sekadar pertandingan terakhir grup, melainkan titik epicentrum baru yang akan jadi pengukur arah dua bangsa di pentas sepak bola global. Bagi Jepang, ini soal regenerasi. Bagi Indonesia, ini soal pengakuan. Dan ketika wasit menyuplui panjang di Suita Football City Stadium nanti, dunia akan menyaksikan. Apakah eksperimen Jepang menjadi berkah atau bumerang? Apakah Garuda bisa membumbung lebih tinggi dari yang pernah dibayangkan? Kini bola berada di kaki para pemain Indonesia. Dan seperti kata netizen, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dicampakkan Shin Tae-yong. Eliano Rageders akhirnya jadi starter di timnas Indonesia untuk pertama kalinya bersama Patrick Kluivert. Dulu dia hanya jadi bayang-bayang, duduk diam di bangku cadangan, menyaksikan laga demi laga timnas Indonesia dari balik garis putih tanpa 1 menit pun diberi kepercayaan. Wajahnya nyaris tak tersorot kamera. Namanya pun kadang terlupakan di antara riuhnya nama-nama besar lainnya. Tapi kini, di bawah langit baru dan nahkoda berbeda, jalan Eliano Rageders tampaknya mulai terbuka. Setelah dicampakkan di era Shin Tae-yong, pemain berdarah campuran Belanda Indonesia itu akhirnya menata peluang nyata. Starter pertamanya untuk skuad Garuda di laga yang bisa jadi paling menentukan, melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025. Namanya pertama kali menggema di antara para pecinta sepak bola tanah air, kala ia memilih untuk menjadi bagian dari bangsa ini pada Oktober 2024. Eliano Rageders, adik dari bintang A9, Tijani Rageders, resmi menjadi warga negara Indonesia dan langsung disertakan dalam skuad Garuda yang kala itu masih diasuh Shin Tae-yong. Debutnya datang cepat, sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Bahrain. Tapi kebahagiaan itu seolah menjadi episode pembuka dari babak penuh kekecewaan. Ketika Indonesia bertandang ke markas Cina di Qingdao untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Rageders tidak dibawa. Tak ada namanya dalam daftar. Lalu di dua laga berat melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November, ia kembali terpinggirkan, hanya duduk 1 kali di bangku cadangan saat hadapi Arab Saudi, dan benar-benar tak terdaftar saat menjamu Jepang. Sinyal dari Shin Tae-yong kala itu terasa jelas. Eliano bukan pilihannya. Namun nasib pemain kadang seperti daun di angin. Tahun baru membawa era baru. Januari 2025, Shin Tae-yong resmi dipecat, dan kursi panas pelatih kepala ditempati oleh legenda Belanda, Patrick Kluivert. Dan di bawah tangan dingin Kluivert,